Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube TV dalam segmen Indahnya Islam. Kali ini kita akan masuk dalam buku Surga dan Neraka dari Dr. Ahmad Mustafa Matawali. Masih dalam bab surga. Kali ini subbabnya adalah istri penghuni surga. Apa saja itu dan bagaimana penjelasannya? Detailnya saksikan setelah yang satu ini. Istri penghuni surga. Nomor satu adalah bidadari. Berkenaan dengan gambaran bidadari, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51-57, sesungguhnya orang-orang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan-hadapan, demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 51-57. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, hur adalah jamak dari haura, artinya wanita muda yang cantik jelita bermata putih. In artinya wanita-wanita yang matanya menyatukan antara ciri jelita dan kontras. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 48, di sisi mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Dan Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 56, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin, dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, para mufasir sepakat makna ayat itu adalah mereka hanya menatap suami-suami mereka saja, tidak jelalatan memandang laki-laki lain. Atrab adalah jamak trib, artinya kenikmatan seorang. Ibnu Abbas dan seluruh mufasir menjelaskan atrab artinya wanita-wanita sebaya, usia mereka 33 tahun. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna ayat di atas adalah Allah memberitahukan usia bidadari surga sebaya. Tidak ada wanita tua yang sudah hilang kecantikannya. Juga tidak ada wanita-wanita yang masih kecil yang tidak kuat hubungan badan. Allah berfirman, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Para mufasir menjelaskan mereka belum pernah disetubui dan digauli. Secara zahir, wanita-wanita ini bukanlah wanita-wanita dunia, tetapi bidadari. Karena wanita dunia lazimnya sudah disentuh oleh laki-laki dunia. Seperti itu juga wanita-wanita dari golongan jin. Seperti itu ayat di atas menunjukkan. Firman Allah dalam surat Ar-Rahman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Hasan dan seluruh kalangan mufasir menyatakan maksud jernihnya yakut dan putihnya marjan. Warna kulit bidadari yang jernih putih disamakan seperti yakut dan marjan. Allah berfirman, di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik, dari surat Ar-Rahman ayat 70. Khairat adalah jamak khaidah, bentuk takif tanpa tasydid, dari kata khairah sama seperti kata sayyidah dan layinah. Hisan adalah jamak dari hasanah. Dengan demikian mereka adalah wanita-wanita yang baik sifatnya, akhlak dan wajahnya. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 31-33, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan anggur-anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, kawaib jamak kaib, yaitu gadis berbuah dada montok. Demikian yang dijelaskan Qatadah, Mujahid dan para mufasir lain. Kalbi menyatakan kawaib adalah gadis yang buatan montok. Kata ini berasal dari ittidarah, yang berarti bulat. Maksud mereka, dada mereka bulat seperti delima, tidak terjun dari ke bawah. Mereka juga disebut nawahid. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, sungguh berada di jalan Allah pada pagi dan atau sore hari lebih baik dari dunia seisinya. Sungguh busur panas atau tempat cambuknya dari surga lebih baik dari dunia seisinya. Seandainya salah seorang wanita surga muncul ke bumi, niscaya di antara keduanya dipenuhi aroma harum. Niscaya menyinari di antara keduanya, dan sungguh kerudung yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Setiap laki-laki penghuni surga mendapat 2 istri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, golongan pertama yang masuk surga, wujud mereka seperti bulan malam purnama. Mereka tidak mengeluarkan ludah, ingus, dan air besar di sana. Bejana dan sisir-sisir mereka emas, dan bara api mereka adalah kayu manis. Keringat mereka minyak kasturi. Masing-masing dari mereka memiliki 2 istri. Sumsum tulang keduanya terlihat di balik daging karena indah. Tidak ada perselisihan dan kedengki di antara mereka. Hati mereka seperti hati satu orang, dan mereka memahasucikan Allah pagi dan petang. Orang yang mati syahid memperoleh 72 istri. Diriwayatkan dari Miktab bin Madi Karib, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Dosa-dosanya diampuni sejak tetesan darah pertama, tempatnya di surga diperlihatkan, dilindungi dari siksa kubur, terhindar dari ketakutan terbesar, diberi pakaian iman, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan memberi syafaat 70 kerabatnya. Nyanyian bidadari. Dari surat Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 14-15. Pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka manusia bergolong-golongan. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Mujahid dan Qatadah mengartikan mereka bersenang-senang. Yahya bin Abu Kasir mengartikan mereka mendengarkan nyanyian, namun kata Habra lebih umum dari semua itu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh istri-istri penghuni surga bernyanyi dengan suara paling merdu yang belum pernah didengar oleh seorang pun. Di antara mereka berkelantunkan, kami wanita-wanita baik dan cantik, istri-istri kaum mulia menatap dengan pandangan teduh. Di antara yang mereka lantunkan, kami wanita-wanita kekal, kami tidak akan mati, kami wanita-wanita yang aman, kami tidak akan takut, kami wanita-wanita yang tinggal selamanya, kami tidak akan pergi. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Rasulullah bersabda, para bidadari menyanyi di surga, mereka lantunkan, kami wanita-wanita tercipta untuk suami mulia. Kecemburuan bidadari. Para bidadari di surga cemburu kepada istri-istri suami mereka di dunia saat disakiti. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal dari Rasulullah, beliau bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari berkata, jangan kau sakiti dia, semoga Allah melaknatmu, ia hanya tamu di sisimu dan hampir akan meninggalkanmu menuju kami. 2. Penghuni surga dari kalangan kaum wanita dunia. Sebelumnya telah dibahas tentang bidadari, ciri-ciri kecantikan, nyanyian dan kecemburuan terhadap suami-suami mereka. Sementara kaum wanita dunia ketika masuk surga, mereka adalah wanita-wanita solihah yang beriman. Ia akan bersatu dengan suami mereka di akhirat. Jika si wanita menikah lagi dengan laki-laki lain, ia akan bersatu dengan suami yang masuk surga. Sementara jika ia memiliki 2 suami yang keduanya masuk surga, ia akan bersatu dengan suami terakhir. Ini adalah ada sebabnya. Istri disatukan dengan suaminya di surga jika memang keduanya masuk surga. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya dan istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempatnya mereka dari semua pintu. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Kemudian dalam surat Yasin ayat 56, Allah berfirman, mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Kemudian dalam surat At-Tahur ayat 21, Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, mereka hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, istri dipertemukan dengan suami terakhir jika ditakdirkan masuk surga. Diriwayatkan dari Abu Hudzaifah, ia berkata kepada istrinya, jika kamu menjadi istriku di surga, janganlah menikah lagi setelah aku tiada nanti, sebab wanita di surga menjadi istri suami terakhir di dunia. Itulah tadi adalah istri atau bidadari di surga. Penjelasannya seperti itu dari buku ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk dalam surga dan mendapatkan banyak kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.